tahun 1996, keadaan ekonomi Indonesia sedang berada di puncak kemakmuran. Akan tetapi, pada tahun 1997, Indonesia terkena dampak krisis moneter di Asia Tenggara yang menyebabkan nilai tukar rupiah dari rupiah ke dolar Amerika Serikat merosot tajam. Akhirnya, hal tersebut diperburuk dengan faktor-faktor dalam negeri seperti utang Indonesia ke luar negeri yang sedang membengkak dan juga pemerintah Indonesia ini masih banyak praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme. Akhirnya, pemerintah Indonesia meminta bantuan ke International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional dan menerima standby loan sebesar 43 miliar dolar Amerika Serikat. Dan juga IMF memberikan saran agar perekonomian Indonesia semakin membaik, yaitu sarannya dengan menutup 16 bank yang sedang sakit pada saat itu. Akan tetapi saran dari IMF ini malah memperburuk perekonomian Indonesia pada saat itu. Akhirnya pada Januari tahun 1998 rupiah mengalami depresiasi dari Rp4.850 ke Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Akhirnya krisis ini semakin memburuk dan memicu gerakan demonstrasi dari para masyarakat dan juga mahasiswa pada saat itu. Mereka turun ke jalan menuntut banyak hal, diantaranya mereka menuntut untuk diadilinya Soeharto karena masyarakat pada saat itu menganggap bahwasanya segala kekacauan pada saat itu dalamnya adalah Soeharto, dan mereka juga menuntut untuk dihapuskannya Dewan Fungsi ABRI. Mereka juga menuntut untuk diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945. Mereka juga menuntut untuk dilaksanakannya otonomi daerah seluas-luasnya, dan mereka juga menuntut untuk dibersihkannya pemerintahan Indonesia ini dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Akhirnya puncak dari segala gerakan demonstrasi ini adalah saat peristiwa penembakan terhadap mahasiswa Trisakti, yaitu pada tanggal 12 Mei 1998 yang akhirnya memicu kemarahan seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Soeharto turun dari jabatannya pada saat itu sebagai Presiden Republik Indonesia, dan akhirnya Orde Baru pun runtuh dan digantikan oleh reformasi. Reformasi bukan hanya menggulingkan kekuasaan lama, reformasi berarti mereformasi seluruh sistem hukum, karena sistem pada Orde Baru dianggap sudah tidak lagi relevan karena tidak mengikuti perkembangan negara hukum yang sebenarnya. Oleh karena itu, diamandemenlah Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali, yaitu dari tahun 1999 sampai tahun 2002. Hubungan antara hukum Islam dengan pemerintah pada masa ini sudah bisa dibilang lebih kondusif karena dapat dibuktikan dengan beberapa produk hukum Islam yang keluar pada masa ini. Kondusif bukan berarti politik hukum Islam ini tidak mengalami hambatan. Beberapa hambatan yang dialami oleh politik hukum Islam pada pasca reformasi, yang pertama itu hubungan antara hukum adat dengan hukum Islam. Contohnya dalam konteks hukum waris masih terjadi dualisme antara hukum waris Islam dengan hukum waris Barat. Lalu hambatan yang selanjutnya adalah dari kelembagaan hukum Islam itu sendiri, yang mana kelembagaan hukum Islam ini belum sepenuhnya memiliki kewenangan yang kokoh. Contohnya dalam kasus sengketa perbankan syariah masih bisa masuk ke ranah pengadilan negeri alih-alih diselesaikan oleh pengadilan agama, padahal sudah ada dasar hukumnya yang mendukung. Nah, untuk agar hukum Islam ini dapat secara efektif berperan sebagai hukum nasional, dapat diadopsi dua kebijakan pada masa kolonial Belanda, yaitu yang pertama itu Vrijheidspenderwetting dan Toepasselijkverklaring, yang mana itu dapat diimplementasikan dengan cara, contohnya dalam konteks hukum waris dapat diimplementasikan atau diadopsi dengan cara mensosialisasikan hukum waris Islam dan juga bisa meresmikan hukum waris Islam ini sebagai undang-undang resmi oleh pemerintah. Nah, beberapa peranata hukum Islam yang berperan aktif dalam mendukung politik hukum Islam pada masa reformasi ini, yang pertama adalah peradilan agama yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana membuat peradilan agama ini setara dengan peradilan lain. Dan yang kedua ada KHI atau Komunikasi Hukum Islam, dan juga ada Kementerian Agama, dan ada otonomi daerah. Masa reformasi sejak tahun 1998 membawa dampak signifikasi terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia dengan terbukanya ruang legislasi bagi aspirasi umat Islam dalam sistem hukum nasional. Beberapa produk hukum penting yang lahir pada era ini,
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, memperluas kewenangan peradilan agama termasuk dalam urusan ekonomi syariah, memperkuat peradilan agama dalam sistem hukum nasional. 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, memberikan dasar hukum bagi sistem perbankan berbasis syariah. 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, mengatur tata kelola haji secara komprehensif, menjamin efisiensi, transparansi, dan pelaksanaan ibadah secara sesuai syariat. 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, mengatur tata kelola zakat termasuk zakat uang tunai. 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Provinsi Tangguh Aceh Darussalam, memberikan kewenangan Aceh menjalankan hukum syariah melalui konun dan peradilan syariah. 6. Undang-Undang Nomor 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat, mengatur tata kelola zakat melalui Badan Wakaf Indonesia. Era semua ini telah melalui reformasi, telah dicatat reformasi penting melalui nilai-nilai Islam dalam sistem hukum nasional.